حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Insyaallah taala kita akan melanjutkan bacaan atau tahapan yang berikutnya setelah mengkaji kitab Matan Al-Ajrumiyah. Kemudian sudah kita selesaikan alhamdulillah. Berikutnya kita juga sudah mengkaji juga kitab Mutamimah Al-Ajrumiyah dan sudah kita selesaikan juga alhamdulillah. Sekarang kita akan masuki tahapan atau tingkatan yang berikutnya, yaitu kitab Qatrun Nada wa Balis Soda. Sebelum kita masuk ke kitab ini, tentunya harus tahu isi dan kandungan kitab ini serta judul daripada kitab ini dan siapa pengarangnya. Kitab ini barakallahu fikum dikarang oleh pengarangnya di saat itu untuk pemula, bukan nomor 3. Ini sekarang di generasi kita untuk berapa? Untuk nomor 3, Mutamimah Jurumiyah, Mutamimah, Qatrun Nada. Di saat beliau ngarang ini, waktu itu beliau peruntukan untuk pemula. Qatrun Nada ini pemula aslinya. Paham ya? Nah, tapi tidak masalah kita baca. Dan beliau menjanjikan di mukadimahnya bahwasanya beliau akan menguraikan dengan cara yang sangat ringkas, mudah dipahami, walaupun bahasa beliau bahasa tinggi. Maksudnya beliau kadang menggunakan bahasa semacam bahasa ahlu kalam. Paham ya? Sehingga nanti dipahami baik-baik, yang kira-kira nggak tahu artinya tanyakan. Kemudian mengenai makna atau arti daripada Qatrun Nada wa Balis Soda, ana artikan secara global. Tetesan embun yang bisa menghilangkan dahaga. Itu artinya. Tetesan embun yang bisa menghilangkan dahaga. Artinya apa? Di balik makna tersebut atau di balik arti tersebut ada makna yang sangat menyentuh. Yaitu apa? Qatrun Nada wa Balis Soda, tetesan embun sekaligus bisa menghilangkan apa tadi? Dahaga. Atau tetesan embun yang bisa menghilangkan dahaga. Dahaga itu kan haus. Tetesan kan sedikit. Maksudnya karya beliau ini ringkas, sedikit, pendek, tapi menghilangkan semua iskal gitu. Dalam bahasa Arab. Menurut yang beliau barakallahu fikum inginkan di sini. Satu tetes bisa menghilangkan dahaga haus. Maksudnya apa? Ringkasan artikel yang sangat ringkas ini bisa menghilangkan semua iskal yang ada dalam bahasa Arab. Itulah yang beliau inginkan. Faham insyaallah ya? Pengarangnya siapa tadi? Pengarangnya adalah dikenal ma'rufnya dengan Ibnu Hisham Al-Ansari. Untuk namanya tercantum di awal itu Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf Ibnu Hisham Al-Ansari, ma'rufnya dengan Al-Imam bin Hisham. Beliau ini karena begitu kuatnya ilmu nahmunya dan bahasa Arabnya, sampai-sampai ada seorang imam bahasa Arab namanya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun nanti disebutkan juga di mukadimah dan ada di sampul ini juga. Sampulnya ada di awal sampul itu. Kata Ibnu Khaldun rahimahullah, "Mazilna wa nahnu bil Maghrib nasma'u annahu dhahara bi Misr alimun bil Arabiyyah yuqalu lahu Ibnu Hisham anha min Sibawayh." Masya Allah. Kita lihat ini. Kata Ibnu Khaldun rahimahullah taala, "Mazilna nahnu bil Maghrib." Ketika kami berada di Maghrib, kami masih senantiasa mendengar bahwasanya muncul di Mesir seorang alim, seorang yang berilmu tentang bahasa Arab yang dikatakan dengan Ibnu Hisham. Yang mana beliau apa? Anha min Sibawayh, lebih nahwu dari Sibawayh. Paham? Sibawayh ini enggak usah tanya sudah. Sibawayh ini ahlu nahwi sudah. Punya kitab namanya Alkitab. Kitab apa namanya? Namanya Alkitab. Itu seputar nahwu. Luar biasa Sibawayh, diakui Sibawayh. Nah, ternyata Ibnu Khaldun memuji Ibnu Hisham, mengatakan apa? Ibnu Hisham anha min Sibawayh. Artinya apa? Ibnu Hisham itu lebih paham nahwu daripada Sibawayh. Paham ya? Karena apa? Kuatnya ilmu bahasa Arab yang dimiliki oleh siapa tadi? Ibnu Hisham Al-Ansari. Jangan salah paham. Ibnu Hisham Al-Ansari ini bukan pemilik Sirah Nabawiyah. Paham ya? Kan ada Sirah Ibnu Hisham. Nah, itu lain lagi. Paham ya? Jangan sampai antum keliru. Paham ya? Ibnu Hisham ini lain. Nah, kalau ini Abdullah bin Yusuf Ibnu Hisham Al-Ansari.
Memang pemilik sirah An-Nabawiyah itu dikenal Ibnu Hisham, tapi bukan ini. Faham ya? Dibedakan, jangan sampai antum tertukar. Naam. Adapun beliau ini pengarang Qatrun Nada wa Baris Sada ini Abdullah bin Yusuf Ibnu Hisham Al-Ansari juga. Mengenai madhab beliau disebutkan dalam biografi atau sejarahnya, beliau pernah menganut madhab Asy'ari. Namanya Asy'ari biasanya Syafi'i itu ya. Nah, menurut mereka Asy'ari, madhab Asy'ari. Kemudian apa? 5 tahun sebelum meninggalnya, jadi 5 sanawat qabla mautihi tahambala. Artinya apa? Artinya 5 tahun sebelum meninggalnya beliau berpindah kepada madhab Hambali. Paham ya? Ibnu Hisham Al-Ansari rahmatullah alaih. Faham? Naam. Untuk Qatrun Nada ini matan. Syarahnya juga ada syarah Qatrun Nada. Syarah Qatrun Nada yang tebal itu yang mensyarah juga beliau. Jadi matan milik beliau, syarah juga milik beliau. Sehingga kalau antum ingin mencari syarah yang terbaik untuk matan Qatrun Nada ini, ya beliau sendiri yang syarah. Karena apa kaidahnya? Karena sahibul matan adra bima fihi. Pemilik matan itu lebih tahu tentang apa yang ada dalamnya. Enggak ya? Paham ya? Jadi matan yang ngarang siapa matannya? Ibnu Hisham. Ibnu Hisham juga punya syarah gitu loh. Biasanya kan orang yang mensyarah itu lebih tahu tentang isi matannya. Sehingga kalau mencari syarah jangan mencari syarah yang lain gitu. Paham? Ini udah ada matan Qatrun Nada. Kalau antum mau mencari syarah jangan mencari syarah yang lain. Carilah syarah Ibnu Hisham sendiri. Kenapa demikian? Karena Ibnu Hisham Al-Ansari pemilik matannya dan beliau juga punya syarahnya. Syarah yang terbaik ya beliau sendiri yang mensyarah. Karena apa kaidahnya ini? Sahibul matan adra bima fihi. Pemilik matan itu lebih tahu tentang apa yang ada di dalam matan tersebut daripada orang lain, ya enggak? Na'am barakallahu fiik, seperti itu. Itu kesimpulan daripada muqaddimah kitab ini. Na'am barakallahu fiikum. Kita memang mengambil matannya bukan syarahnya, karena yang kita harapkan adalah paham dan cepat selesai, kemudian tahu isi daripada kandungan Qatrun Nada wa Baris Sada. Tidak jauh beda dengan Mutamimah. Tidak jauh beda dengan Jurumiyah dalam hal apa? Membahas seputar nahwu. Paham ya? Nah, membahas seputar nahwu. Hanya saja bedanya, perhatikan ya. Hanya saja bedanya Qatrun Nada ini beliau menggunakan bahasa yang tinggi. Sehingga antum perlu kadang merenungi apa makna yang diinginkan oleh Ibnu Hisham rahmatullahi alaih. Terkhususkan kalau ada syarahnya. Di syarah beliau juga pakai bahasa tinggi juga. Paham ya? Nah, butuh orang yang bisa menjelaskan. Namun sebagaimana sebutan tadi, Qatrun Nada ini walaupun sesulit-sulit apapun sebenarnya tidak sulit. Cuman kadang rumit dalam memahami perkataan yang beliau ungkapkan. Paham ya? Naam. Dan kitab ini sebagaimana kami tegaskan di awal tadi, di zaman beliau karang atau beliau tulis artikel ini untuk para pemula. Qatrun Nada ini para pemula. Sekarang untuk apa? Tingkatan yang ketiga, Masya Allah. Karena jauhnya dari zaman, nah barakallahu fikum, para pendahulu ya. Dalam artian bagaimana barakallahu fikum? Dalam artian Qatrun Nada ini jadikan apa? Tingkatan yang ketiga. Jurumiyah, Mutamimah, Qatrun Nada. Paham? Tingkat yang keempat nanti yang setelah itu orang biasanya tidak belajar lagi, dalam artian mencukupkan, yaitu syarah Alfiyah Ibnu Malik yang disyarah oleh Ibnu Aqil. Paham ya? Kalau matanya Alfiyah Ibnu Malik. Nah, insyaallah nanti Allah mudahkan kita baca yang syarahnya Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih. Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Jadi termasuk keutamaan beliau, pujian dan sanjungan Ibnu Khaldun tadi itu ya. Mazilna wa nahnu bil Maghrib nasma' annahu dhahara bi Misr rajulun. Naam, yuqalu lahu Ibnu Hisham anha min Sibawayh. Rajulun alimun bil Arabiyyah yuqalu lahu Ibnu Hisham anha min Sibawayh. Itu yang sering diungkapkan para mudarrisin untuk apa? Memberikan apa? Nam tazkiyah, yaitu bahwasanya na barakallahu fikum mazilna wa nahnu bil Maghrib. Kami senantiasa ketika berada di Maghrib mendengar ucapan orang yang mengatakan bahwasanya di Mesir muncullah seorang alim, seorang yang berilmu tentang bahasa Arab yang dikatakan dikenal dengan Ibnu Hisham anha min Sibawayh ini. Syahidnya di akhir ini. Ibnu Hisham lebih nahwu dari Sibawayh. Padahal Sibawayh luar biasa, ini lebih nahwu lagi. Paham ya? Kalau antum mau melihat nahwunya Sibawayh bagaimana, lihat Alkitab. Biasanya di maktabah-maktabah penjual kitab ada.
Kalau tidak salah itu cetakannya ada yang 3 jilid, 2 jilid, ada yang tergantung cetakannya. Nama kitabnya Alkitab namanya. Jadi kalau antum lihat artikel, lihatlah kepada kitab Alkitab, ya kitab sih bawah itu. Paham maksudnya ya? Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Karena kitab ini ada mukadimahnya, jadi untuk pertemuan pagi hari ini kita baca mukadimahnya aja ya, kita baca cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun, pembukaan. Pembukaan yang meletakkan adalah apa? Adalah yang barakallahu fikum, yang dia itu memperhatikan dan berupaya untuk memilihkan matan yang sahih, yaitu Abul Hasan Ali bin Salim Bawazir. Asbahullah. Wal alam, beliau bagaimana keadaannya dan orangnya di mana? Yang jelas kita hanya membaca matan qatur nada. Cuman karena sudah direvisi dan juga dipilihkan matan yang menurut beliau adalah yang sahih, maka ya semoga Allah Ta'ala memberikan pahala kepada beliau. Asbahullah. Paham ya? Semoga Allah Ta'ala memberikan pahala pada Abul Hasan Bawazir ini. Nah, Bawazir itu Hadramaut, Hadrami. Untuk orangnya anak enggak tahu. Nah, barakallahu masih hidup atau sudah meninggal, yang jelas barakallahu fikum, yang kita inginkan baca ini adalah matannya. Tapi mukadimahnya kita baca karena ada apa? Penjelasan mengenai bagaimana Ibnu Hisham. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Fa inna syuhrat Ibnu Hisham fil nahwu narun ala alam. Masyaallah. Sesungguhnya terkenalnya Ibnu Hisham dalam masalah nahwu itu bagaikan narun ala alam. Apa itu? Api yang berada di atas gunung. Alam itu jabal artinya. Paham ya? Api yang di atas gunung. Antum kalau lihat api atas gunung, terkenal enggak kira-kira apinya? Terkenal, kelihatan dari jauh udah menyala-nyala seperti itu. Wa makanatuhu al-ilmiyah fi, dan juga kedudukan dia atau kedudukan beliau dalam masalah ilmu, itu ilmu nahwu. La takhfa 'ala man lahu adna silatin, atau adna silatan bihadzal ilm. Tidak tersembunyi lagi mengenai kedudukan beliau dalam masalah ilmu nahwu, tidak tersembunyi lagi. Bagi siapa? Bagi orang yang dia memiliki apa? Memiliki keterkaitan dalam bidang ilmu ini. Jadi kalau orang sudah belajar ilmu nahwu itu enggak asing lagi siapa Ibnu Hisham dulu. Kalau antum masih merasa asing berarti belum kenalan. Paham ya? Tapi kalau sudah paham masalah nahwu, pernah belajar, tahu siapa Ibnu Hisham. Seperti itu. Fa huwa al-'allamah al-fadil wa nahwi al-masyhur Abu Muhammad, kunyahnya Abu Muhammad. Namanya Abdullah bin Yusuf bin Ahmad bin Hisham al-Ansari. Jadi nanti jangan teman hafalin itu Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf Ibnu Hisham al-Ansari. Paham ya? Naam, beliau masyhur nahwu yang terkenal, ahlu nahwu yang terkenal. Wulida rahimahullah taala, beliau dilahirkan rahimahullah fi Dzulqa'dah, pada bulan Dzulqa'dah sanata 78 min al-Hijrah Nabawiyah, yaitu pada tahun 708 Hijriah. 708 Hijriah. Wa akhadha 'ala ulama asrihi jumlatan min al-ulum, dan beliau mengambil dari ulama zamannya barakallahu fikum ilmu yang sangat banyak secara global. Wa atqana al-arabiyyah wa faqal aqran bal syuyukh, masyaallah. Beliau memantapkan, atqan itu memantapkan, memutkinkan, memantapkan ilmu bahasa Arab hingga beliau bisa mengungguli aqran, teman-temannya, bal syuyukh, bahkan gurunya. Belum. Jadi beliau benar-benar memantapkan ilmu bahasa Arabnya hingga mengungguli. Beliau unggul dari teman-temannya, teman seperjuangannya, dan sekaligus unggul daripada gurunya sendiri. Bayangkan itu. Ini menunjukkan apa? Terkadang murid itu bisa menandingi gurunya. Bukan menandingi dalam hal untuk bersaing, bukan. Maksudnya itu ilmunya bisa lebih banyak daripada gurunya. Mungkin suatu ketika antum menjadi seorang alim, ulama, syekh minal masyayikh. Mungkin enggak seperti itu? Mungkin. Walaupun antum punya guru, suatu ketika antum lebih berilmu dari gurunya, bisa. Ini lihat ini, Ibnu Hisham. Nah, barakallahu fiikum, kita lihat sini. Wa tasaddara li naf'il talibin, dan beliau mulai tampil, mulai tampil untuk memberikan manfaat orang-orang yang mencari ilmu bahasa Arab terutama ya. Wa farada bil fawaid al-gharibah, dan beliau barakallahu fiikum mulai menyendirikan dengan faedah-faedah yang asing. Paham ya? Di antaranya kitab yang sangat bagus sama itu Mughnil Labib.
Paham ya? Mughnil Labib itu luar biasa loh. Kalau nggak percaya buktikan, lihat aja dalamnya. Kalau antum keberatan beli yang tebal itu, ada namanya Mukhtasar Mughnil Labib, diringkas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bayangkan, tipis segini. Cetakan Saudi ada, nggak sampai 100.000 kurang lebihnya. Kalau misalkan antum mau keberatan beli yang tebal, ada mukhtasarnya. Namanya Mukhtasar Ibnu Labib. Mukhtasar apa? Mughnil Labib. Yang diringkas oleh siapa tadi? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Masya Allah, luar biasa. Di situ disebutkan kenapa? Satu huruf saja maknanya luar biasa. Ba, ada ba yang fungsinya ini, ada ba li ta'diyah, ada ba yang maknanya sababiyah seperti itu. Fi, ada fi yang maknanya ala, fi maknanya di dalam, dzarfiyah, ada fi makna sababiyah, dibahas dalam kitab Mughnil Labib. Paham ya? Naam. Kita lihat lagi. Dan karya beliau bukan qatrun nada ini aja, ada kitab yang pelengkap qatrun nada ini. Namanya apa? Namanya Syudhurud Dhahab, keping-keping emas. Namanya Syudhurud Dhahab. Syudhurud Dhahab itu biasanya kalau di Yamannya dikaji, itu sandingkan kitab qatrun nada. Karena qatrun nada itu menurut sebagiannya belum lengkap. Kalau mau melengkapi kitab apa tadi? Syudhurud Dhahab. Matan juga milik beliau, syarahnya juga beliau. Kitab apa tadi? Syudhurud Dhahab. Syudhurud Dhahab itu kitab apa sih? Kita bahasa Arab nahwu juga mirip dengan qatrun nada ini, cuman lebih lengkap. Bahkan sebagian ulama mengatakan bukan lebih lengkap, saling melengkapi. Saling melengkapi, paham? Saling melengkapi. Naam. Jadi dikondisikan. Kalau misalkan mau ngecek, meneliti bisa ada kitabnya ya. Syudhurud Dhahab. Matan syarahnya karya siapa? Ibnu Hisham. Masya Allah, karyanya banyak sekali ya. Naam. Kita lihat wal mabahis ad-daqiqah, dan beliau juga menyendirikan menyendirikan faedah-faedah yang asing dan pembahasan-pembahasan yang sangat detail dan rinci. Wal istidrakatil ajibah, dan juga apa barakallahu fikum, naam, memberikan apa pengalaman-pengalaman faedah-faedah yang sangat apa mengharukan. Wa tahqiqul bari', dan juga apa barakallahu fik, dan juga naam barakallahu fikum dengan apa? Dengan ketelitian yang sangat mahir, pinter. Bari' itu mahir, pinter, pandai. Jadi ketika disebutkan khilaf kemudian wa tahqiq, kesimpulannya memberikan kesimpulan yang sangat pandai. Tahqiq itu maksudnya kesimpulan yang sahihnya gitu loh ya. Setelah teliti baru ditahqiq. Naam, seperti itu. Wal ittila'il mufrid, Masya Allah. Dan juga apa? Beliau barakallahu fikum memiliki apa? Ittila'. Ittila' itu memiliki pandangan wawasan yang sangat luas. Mufrid itu al-wasi', luas. Memiliki wawasan sangat luas sehingga tidak ada sehingga apa tidak diragukan lagi tentang apa bagaimana beliau dalam masalah nahwu. Wal iqtidar 'ala tasarruf fil kalam, dan beliau juga punya kemampuan dalam hal apa? Mengubah-ubah ucapan. Maksudnya tasarruf fil kalam maksudnya apa? Barakallahu fikum punya kemampuan dalam hal barakallahu fikum menghias-hiasi pembicaraan. Terkadang dengan lafaz ini, terkadang dengan lafaz ini. Paham ya? Tasarruf kan mengubah-ubah ya. Jadi kalam itu seharusnya satu, ternyata sama beliau menggunakan kalam yang lain gitu loh. Yang artinya sama. Maksudnya pandai dalam mengolah pembicaraan. Paham ya? Naam. Antum artikan yang tepat tidak masalah, yang jelas ini sekedar memahamkan saja. Iktidar mampu dalam mengolah suatu ucapan. Diolah itu maksudnya ucapan yang seharusnya seakan-akan dohirnya satu, tapi beliau punya kalam yang banyak yang artinya sama gitu loh. Paham ya? Punya lafaz yang banyak yang artinya sama. Wal malakah, malakah itu sifat. Wal malakatul lati kana yatamakkan min at-ta'bir biha an maqsudihi bima yuridu mushiban wa mujizan, Masya Allah. Dan beliau punya malakah, memiliki sifat atau kriteria yang apa? Yang beliau mapan dalam hal mengungkapkan apa yang diinginkan, dengan apa yang diinginkan oleh apa? Mushiban itu barakallahu fiik adalah apa? Dalam keadaan muwasi'an, luas, berluas-luasan. Belum. Beliau memiliki sifat yang apa? Nah, dengan sifat tersebut beliau itu mapan untuk mengungkapkan apa yang diinginkan dengan apa? Secara luas, musibah secara luas. Wa mujizan, bahkan secara ringkas pun bisa. Paham belum?
Jadi beliau menjelaskan ringkas juga bisa, menjelaskan secara luas panjang lebar juga bisa. Masya Allah. Ma'at tawadhu' wal bir wasyafaqah. Bersamaan beliau apa? Memiliki tawadhu', rendah diri, wal bir dan juga baik, wasyafaqah dan kasih sayang. Wa damasatul khalq. Masya Allah. Artinya apa ini? Dan beliau juga apa? Memiliki akhlak yang lembut. Wariqatul qalb, hati yang halus. Memiliki akhlak yang lembut, hati yang halus. Itu ungkapan itu artinya apa? Ungkapan itu sopan santun. Jadi beliau memiliki sopan santun, memiliki unggah-ungguh, memiliki adab. Sampai-sampai disebutkan ini apa? Yaitu beliau memiliki apa tadi? Memiliki hati yang sangat lembut dan akhlak yang halus. Sopan santun maksudnya. Qala Ibnu Khaldun, berkata Ibnu Khaldun namanya Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun. Namanya Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun. Kata Ibnu Khaldun rahimahullah ta'ala, mazilna wa nahnu bil Maghrib nasma' annahu dhahara bi Misr 'alimun bil Arabiyyah yuqalu lahu Ibnu Hisham anha min Sibawayh. Senantiasa ketika kami berada di Maghrib, dalam keadaan kami masih berada di Maghrib. Maghrib itu mana sih? Maroko. Negara Arab bukan? Ewa. Maroko itu berkulit putih, hidung mancung, tinggi-tinggi orangnya. Paham ya? Berkulit putih, hidungnya mancung, tinggi-tinggi. Maroko. Maroko ya, Maghrib. Naam. Ketika kami berada di Maghrib Maroko, kami masih senantiasa mendengar. Apa mendengar apa? Mendengar bahwasannya di Mesir itu muncul seorang alim, orang yang berilmu tentang bahasa Arab, yang dikenal dengan siapa tadi? Ibnu Hisham anha min Sibawayh. Ibnu Hisham dia lebih nahwu dari Sibawayh. Kalau sudah dapat gelar anha ini luar biasa, lebih nahwu. Nahwu aja, nahwiyun, ahlu nahwi sudah luar biasa, ini anha lebih nahwu lagi. Makanya Az-Zamakhsyari Mahmud Az-Zamakhsyari itu aslinya jago nahwu aslinya. Bahasa Arabnya kuat, balaghahnya tinggi. Tapi karena suka apa? Suka mentahrif Al-Qur'an, sampai-sampai digelari oleh para ulama apa? Nahwiyun shaghir. Nahwiyun shaghir. Jadi dia nahwu itu kecil gitu loh. Enggak dianggap. Karena apa? Suka mengubah-ubah tafsiran yang sahih diubah menjadi tafsiran sesuai dengan hawa nafsunya. Kata beliau, "Hadza waqad kana Ibnu Hisham ta'ala saburan fi talabil ilm, mudawiman 'alaihi hatta akhir hayatih." Kata beliau, inilah penjelasannya, dan sungguh dahulu Ibnu Hisham, beliau adalah orang yang sabur. Apa sabur? Sabar, senantiasa sabar. Pakai sighah mubalaghah, fa'ul, sabur. Kita lewati ya, sighah mubalaghah, fa'al, fa'il, fa'il, fa'ul, mif'al. Ada 5 timbangan. Sabur, benar-benar sabar. Dahulu Ibnu Hisham Allah benar-benar sabar dalam mencari ilmu, mudawiman alaih, dan terus menerus continue istiqamah dalam mencari ilmu sampai beliau meninggal dunia. Wa min syi'rihi fi dzalik, dan termasuk pantunnya mengenai hal tersebut, wa man yastabir lil ilmi yatfar binailihi wa man yakhtibu wa man yakhtubul hasna'a yasbir 'alal badli. Wa man la yudilla an-nafsa fi talabil ula yasiran ya'ish dahran tawilan akhadhulli. Artinya apa? Ana ulangi, wa man yastabil ilmi yadfar binailihi. Barang siapa yang sabar dalam mencari ilmu, niscaya dia akan mendapatkan hasilnya. Jadi orang kalau mencari ilmu ya sabar. Kalau setahun 2 tahun enggak ada apa-apanya. Para ulama terdahulu mencari ilmu sampai 20 tahun baru menjadi seorang alim. Seperti siapa kemarin kisahnya? Muhammad bin Bashar menimba ilmu dari guru beliau yang dikenal dengan Yahya bin Sa'id Al-Qattan berapa tahun? 20 tahun. Paham ya? Sehingga jangan congkak atau sombong 5 tahun kemudian udah kipas-kipas. Paham ya? Butuh kesabaran, ini lihat ini. Kita lihat sini ya. Barang siapa yang bersabar dalam mencari ilmu, yadfar binailihi, dia akan mendapatkan, meraih apa yang dia inginkan. Paham ya? Dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Wa man yakhtubil hasna, dan barang siapa yang melamar seorang wanita yang cantik, paham ya? Yasbir 'alal badal, hendaknya dia sabar dalam mencarinya. Paham ya? Kalau ingin melamar perempuan cantik, sabar. Paham ya? Dalam mencarinya. Dalam apa?
Nah, untuk badal itu maksudnya adalah apa? Mencari atau mengusahakannya. Enggak buru-buru gitu ya. Nah, walaupun pada asalnya perempuan dinikahi bukan karena cantiknya, tapi diperintahkan apa? Untuk mencari yang paling bagus agamanya. Karena sudah kita lewati, semakin baik agamanya, semakin paham dengan as-sunnah, walaupun wajahnya sedang-sedang saja, tidak terlalu cantik, tapi nampak cantik. Tapi kalau secantik apapun, bahkan cantik seperti artis Korea misalkan, tapi akhlaknya buruk, nggak punya agama, nggak paham as-sunnah, nampaknya jelek. Bagaikan apa? Bagaikan kain yang dilepaskan dari atas kemudian dilihat bagaimana kain tersebut. Paham ya? Nah, kusut atau yang semisalnya. Walaupun dohirnya cantik panasnya, tapi akhlak yang dikedepankan. Fatfar bidzatid din taribat yadak. Ini penjelasan mengenai pelamaran sini ya. Pilihlah perempuan yang paling bagus agamanya, kamu akan beruntung. Wa man la yudilla nafsa fi talabil ula, dan barang siapa yang tidak pernah merendahkan dirinya dalam mencari apa? Mencari sesuatu yang tinggi, maksudnya enggak pernah berjuang, enggak pernah berkorban. Yasiran ya'ish dahran tawilan akhadul. Maksudnya apa? Barang siapa yang tidak pernah merasa merendahkan dirinya dalam mencari ilmu walaupun sedikit, walaupun sebentar, niscaya dia akan apa? Niscaya dia akan hidup selama-lamanya panjang dalam kondisi dia rendah. Ini mirip dengan pantun yang sudah Anda sebutkan dulu. Ya kan, orang kalau mencari ilmu itu pasti akan merasakan pahitnya dalam mencari ilmu. Kadang nggak punya uang, kadang dituduh sama teman yang lainnya, kadang digunjing, kadang diejek, itu sabar. Apa pantunnya yang pernah Anda sebutkan dulu? Wa man lam yaduk murra ta'allumi sa'atan tajarra'a apa itu? Adzulla tula hayatihi. Ya. Nah, kemudian apa? Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Ya kan? Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya dalam mencari ilmu, niscaya dia akan apa? Akan merasakan pahitnya kebodohan, rendahnya kebodohan, tula hayatihi. Tajara adul jahli tula hayatihi. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi, barang siapa yang terluputkan waktu belajar di masa mudanya enggak belajar, sudah terlanjur tua baru mengenal misalkan. Apa? Fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Takbir 4 kali untuk orang tadi itu, karena sudah mati. Waktunya sudah apa? Tidak ada lagi. Tapi ingat, bukan berarti sengsara. Yang paling terpenting adalah akhir penutup kehidupannya. Paham ya? Upayakan sepanjang kehidupan yang kita lakukan, kita bisa berharap semoga ditutup dengan husnul khotimah. Karena itu yang nomor 1. Ditutup dalam kondisi mati di atas Islam dan as-sunnah. Nah, itu. Bahasa Arab ini hanya sarana, perantara, jembatan, tangga. Bahasa Arab ini ya, sarana, perantara, wasilah, jembatan, tangga. Bukan ilmu ghoyah, ingat-ingat. Jadi yang menjadikan bahasa Arab itu ghoyah puncaknya itu keliru. Hanya ilmu alat. Alat yang digunakan untuk apa? Agar semakin paham dan agar semakin bisa untuk memahami apa? Alkitab wa sunnah. Itu tujuannya udah. Jangan menjadikan puncaknya. Waqad alafa Ibnu Hisham musannafatan katsirah, dan sungguh Ibnu Hisham telah mengarang karya-karya yang sangat banyak. Minha di antaranya Mughnil Labib ini. Kata beliau, di antaranya ada kitab apa? Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Kitabnya bagus sekali, luar biasa. Berikutnya, Audahul Masalik ila Alfiyah Malik, Masya Allah. Beliau juga mengarang Alfiyah Malik, namanya Audahul Masalik. 2 jilid kalau nggak salah itu, cetakan Saudi. Ada juga cetakan Mesir juga ada. Al-I'rab an Qawaidul I'rab, karya beliau juga bagus luar biasa. Cuman ingat, bahasa beliau tinggi. Bahasa balaghah beliau tinggi. Kadang kalau orang belum pernah belajar tuh bingung. Apa sih yang beliau inginkan itu? Wa illa apa? Maknanya satu gitu loh. Istilahnya apa istilahnya? Menggunakan sinonim, persamaan kata, tapi kata yang beliau pakai itu kata yang tinggi bahasanya. Seperti orang belajar bahasa Indonesia saja, ada nggak bahasa yang tinggi? Ada. Yang dikenal menurutnya bahasa-bahasa intelektual itu ya. Itu orang kadang nggak paham. Paham ya? Nah, diteror. Apa teror itu? Dikirain makanan. Paham ya? Si fulan diteror. Apa teror? Kalau orang-orang yang baru belajar SD itu nggak tahu teror itu apa. Ya enggak? Konsekuensinya adalah apa itu konsekuensi? Ya kan?
Ini realita, apa realita? Ya enggak? Nah, bahasa Arab juga ada balaghahnya tinggi, semakin balaghahnya tinggi, semakin bahasanya tinggi. Kadang orang enggak paham gitu loh. Harus butuh apa? Penjelasan. Kita lihat sini. Sudurud dahab. Nah, keping-keping emas tadi itu wa na'am syarh. Na'am barakallahu fikum wa syarhuhu syarahnya. Sudurud dahab itu matan, syarahnya juga ada. Beliau yang syarah. Qatrun nada wa syarhuhu. Qatrun nada dan syarahnya yang kita pegang ini, matannya. Paham ya? Qatrun nada wa balis sada. Tetesan embun yang bisa menghilangkan dahaga. Satu tetes kok bisa menghilangkan rasa haus itu kan berarti luar biasa. Sedikit, pendek, ringkes tapi bisa menghilangkan semua iskal, luar biasa. Walaupun kadang kita masih kurang, tapi enggak masalah. Nah, tuwfiya beliau meninggal dunia rahimahullah taala Lailatul Jum'ah fil khamis min Dzulqa'dah sanata 61 wa 700 ahli hijrah nabawiyah ala sahibiha afdhalus salat wa azka tahiyyah. Artinya, beliau meninggal dunia pada malam Jumat. Pada malam Jumat tanggal 5 Dzulqa'dah tahun 761. Tahun berapa? 761 6 Hijriah. Ta'rifu bi qatrun nada, mengenal sedikit tentang qatrun nada ini. Yu'addu qatrun nada wa balis sada min awdahil mukhtasarat al-mufidah fi nahwu al-arabi. Masyaallah. Kitab qatrun nada ini dianggap sebagai apa? Sebagai kitab ringkasan yang paling bisa menjelaskan, awdah yang paling jelas, paling gamblang. Fi nahwu, dalam masalah nahwu. Dalam masalah nahwu bahasa Arab ini. Fahuwa 'ala ar-raghmi. Nah, barakallahu fikum min kaunihi kitaban mujizan. Maka dia di atas penilaian, yaitu apa? Kitab yang sangat ringkas. Kitabnya ringkas. Anda lihat di matan segini. Kalau lihat syarahnya tebal kan? Matanya cuma segini ternyata. Masya Allah, luar biasa. Hampir mirip dengan matan apa? Jurumiyah, ya kan? Atau matan Mutamimah. Sonafahu Ibnu Hisham lil mutaddiin fi asrih. Ya kan ini anu garis itu. Ibnu Hisham mengarangnya untuk para pemula di zamannya. Jadi ini untuk zaman beliau para pemula ini. Orang anak-anak, orang belajar pemula ya ini, enggak ada DL 1, DL 2, DL 3 enggak ada. Paham ya? Nah, ini. Nah, kita lihat. Ghairu annahu ata jami'an li aktsar abwabin nahwi asasiyah. Hanya saja beliau mendatangkan apa? Mendatangkan secara apa? Jami'an yang mencakup apa? Mencakup kebanyakan bab-bab nahwu yang inti. Ya itu yang jadi sasaran itu. Beliau mendatangkan kebanyakan bab-bab nahwu yang inti. Karena kita mencari intinya kan, setelah tahu intinya cabangnya kita harus memahaminya. Walati tu'addu bi masabati al-haikal udmi. Ini nama orang ini. Atau istilahnya apa? Istilahnya nama orang terkenal yang kedudukannya itu dianggap kedudukannya seperti al-haikal udmi. Lihadal fan terhadap bidang studi bahasa Arab ini. Hatta ghada ma'a syarhi muqarrar dirasiyan fi katsir min al-ma'ahid wal madaris. Sampai-sampai qatrun nada ini bersama syarahnya itu ditetapkan sebagai pelajaran tetap, kurikulum. Sebagai kurikulum dan dalam pelajaran di kebanyakan ma'had wal madaris, sekolah-sekolahan. Allati tu'na bil ulum syar'iyyah, yang barakallahu fikum mengkhususkan, memfokuskan ilmu-ilmu yang syar'i, wa ulumul lughal arabiyyah, dan ilmu-ilmu bahasa Arab. Lima fihi minal wuduh wa tarkiz ad-diqqah. Masyaallah. Dikarenakan dalam qatrun nada tersebut terdapat al-wuduh, kejelasan, kegamblangan, wa tarkiz, kemudian apa barakallahu fikum benar-benar teliti, wa diqqah, dan juga apa? Rinci. Faham insyaallah ya? Ayo. Walamma kana al-amru kadzalik, dan manakala perkaranya adalah seperti itu, idhafatan ila anna hadzal mukhtasar qalil wujud, disandarkan lagi, ditambahkan lagi bahwasanya ringkasan ini sangat sedikit dijumpai. Walam yahdu bi inayatin kamilah fi dhabtihi wa tashihi, dan juga apa? Jarang orang yang mau mengambil bagian untuk perhatian penuh yang sempurna dalam menetapkan matan ini, juga tashihi dalam mencari yang sahihnya. Berarti ada tahqiq, ta'liq, kadang seperti itu fungsinya apa? Ada matan yang kurang sahih, diteliti, dicek, kemudian dipilihkan yang paling sahih, gitu maksudnya. Faqad istahadtu fi ikhrajihi fi hullatin jadidah. Masyaallah.
Maka sungguh aku telah berupaya, bersungguh-sungguh, beristihad untuk mengeluarkan matan ini dalam apa? Naam fi hullatin jadidah, dalam pakaian yang baru. Maksudnya apa? Pakaian yang baru maksudnya matan yang sudah diteliti, dicek. Musahhahatun munaqqahah, yaitu apa? Matan yang sudah disahihkan, diambil yang paling sahih dan sudah diteliti. Mashkulah, ya, dikasih harokat lagi. Antum lihat ada harokatnya enggak kira-kira? Iya, ada harokatnya. Mashkulah, dikasih harokat. Nah, muqabalah ala iddatul nusakh, yang digabungkan, diambil dari beberapa apa? Nusakh cetakan, matbu'ah yang udah cetak. Ba'duha mufradan wa ba'duha ma'asyar. Sebagian matan yang beliau ambil ini ada yang sendirian matan, ada yang campur dengan syarah, tapi beliau ambil matannya. Raja'an an yasila qariban minas shawab. Dalam rangka aku berharap semoga bisa menghantarkan kepada apa? Kepada kebenaran. Namanya maksudnya mendekatkan kepada kebenaran. Khidmatan li talabil ilm, dalam rangka membantu para pencari ilmu hatta yashula hifdhuhu, sampai benar-benar apa? Mudah. Mudah untuk menghafalnya, wa ya'um naf'uh, dan juga apa? Agar menyeluruh manfaatnya, wallahu min wara'il qasad. Dan hanya kepada Allah lah tujuan-tujuan dan keinginan, wa huwal hadi ila shawis sabil, dan dialah zat yang bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Katabahu Abul Hasan Al-Hadrami Ali Bawazir. Bawazir ini salah satu apa? Suku di Yaman. Bawazir, Basu'aib, Bazubair, Basalamah, barakallahu fikum, kemudian Bajawi. Kalau Bajawi orang Jawa. Kalau Bajawi, paham ya? Barakallahu fikum, Bahumaid, Bahumaid itu Hadrami semua, paham ya? Ba'abduh, orang Hadrami juga Ba'abduh. Seperti itu ya. Kalau pakai ba itu biasanya dari Hadramaut. Ini yang kita baca pembukaannya. Semoga bisa dipahami. Untuk inti daripada kitab ini, insyaallah kita akan masuki pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.